Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Liana Dewi dengan NIM A1D11872, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan iptek dari berbagai aspek kehidupan. Nah, video ini juga merupakan salah satu syarat untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah Prefektif Global. Oke, berikut adalah penjelasannya. Kita akan membahas tentang kemajuan teknologi dulu ya. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari dikarenakan kemajuan teknologi berkembang dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Semakin maju zaman, maka semakin maju pula ilmu pengetahuan atau teknologi yang digunakan. Kemudian, kemajuan teknologi ini dapat membantu pekerjaan manusia dengan baik dan dengan mudah. Baiklah, kita akan masuk pada topik 1, yaitu bidang informasi dan komunikasi. Dampak positif dari bidang ini yaitu 1, kita dapat memperoleh informasi dengan baik. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan komunikasi dengan teman ataupun keluarga yang sangat jauh menggunakan handphone. Yang ketiga, mendapat layanan bank dengan sangat mudah, yaitu seperti mobile banking, BNI banking, BRI banking. Kemudian dampak negatif yaitu pemanfaatan oleh jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Nah, yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu dan tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga, kecemasan teknologi seperti kerusakan komputer, kehilangan file-file penting karena virus dan lain sebagainya. Topik 2 yaitu bidang ekonomi dan industri. Nah, 1, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. 2, terjadinya industrialisasi. Ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Keempat, yaitu persaingan dalam dunia kerja, sehingga menuntut pekerja harus mendapatkan skill yang harus dikuasai oleh beberapa perusahaan. Terus kita masuk kepada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu 1, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi. Terusnya yaitu 2, sifat konsumtif. Nah, kemudian kita masuk kepada topik ketiga, yaitu bidang sosial dan budaya. Nah, di sini kita dapat dampak positifnya yaitu perbedaan pribadi pria dan wanita. Nah, sekarang ini banyak wanita yang bisa menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, tekanan kompetensi yang tajam di berbagai aspek kehidupan. Terus kita masuk ke dampak negatif yaitu pemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya remaja dan pelajar. Nah, di sini termasuk juga penyimpangan sosial seperti tawuran dan lain sebagainya. Masuk lagi kepada yang kedua yaitu kenakalan yang tidak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat dan semakin melemahnya budaya tradisi seperti gotong royong dan tolong menolong. Kemudian yang ketiga, pola interaksi antar manusia berubah. Nah, pola interaksi antar manusia yang berubah ini seperti yang dulunya kita mempunyai rasa solidaritas yang tinggi, sekarang kita berubah menjadi individualisme yang hanya mementingkan diri sendiri. Lagi ke topik 4 yaitu bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan ini mempunyai dampak positif dan negatifnya juga. Dampak positifnya yaitu munculnya media massa yang khusus untuk pembelajaran. Contohnya saja seperti media massa TV yang TVRI sekarang kita gunakan. Kemudian munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Kemudian sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Contohnya saja seperti yang sedang saya lakukan ketika saya kuliah online, yaitu menggunakan Zoom. Nah, kemudian beralih lagi ke dampak negatif, yaitu 1, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Kemudian 2, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Yang ketiga, yaitu siswa menjadi malas belajar karena banyak di antara mereka yang menghabiskan waktunya untuk jaring sosial atau media sosial seperti Facebook, Line, WA, dan lain sebagainya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke topik 5, yaitu bidang politik. Nah, di bidang politik ini berdampak sebagai contohnya timbul kelas menengah yang menuntut kebebasan berpolitik dan kebebasan
berpendapat. Kedua, yaitu proses regenerasi kepemimpinan yang akan berdampak pada gaya dan substansi politik. Yang ketiga, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme sehingga melahirkan kegiatan ekonomi baru. Terakhir yaitu topik 6. Nah, di sini kita mempunyai bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini mempunyai dua dampak, yaitu negatif dan positif. Nah, di sini dampak positifnya yaitu banyak ditemukan berbagai alat untuk menggantikan organ tubuh yang telah rusak, contohnya jantung buatan. Kemudian yang kedua, banyaknya muncul aplikasi untuk mengatur gaya hidup sehat. Nah, seperti yang saya gunakan sekarang yaitu untuk aplikasi untuk menurunkan berat badan. Kemudian yang ketiga, munculnya berbagai alat untuk mengelola sampah sehingga lingkungan menjadi lebih bersih. Kemudian dampak negatif, radiasi yang timbul akibat teknologi dan munculnya penyakit baru, contohnya kanker kulit dan lain sebagainya. Kemudian 2, radiasi yang ditimbulkan oleh cahaya handphone dan komputer. 3, teknologi seperti gadget menimbulkan kecanduan. Yang keempat, banyaknya beredar informasi yang tidak benar di internet. Baiklah, sekarang bisa saya simpulkan bahwa kemajuan teknologi itu mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Apabila saya mempunyai banyak salah, saya mohon maaf dalam penyampaian kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe.